Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, kita semua sedang memasuki era kehidupan new normal atau kenormalan hidup yang baru. Gereja juga mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk ke dimensi yang baru, yaitu kehidupan gereja dalam masa kenormalan hidup yang baru, suatu masa di mana setiap orang harus mampu hidup dan bekerja di tengah ancaman terinfeksi virus COVID-19 maupun penyakit-penyakit lain yang sudah ada sebelumnya. Wabah yang menyebar ke seluruh dunia dalam beberapa bulan itu telah merusak dan menghancurkan perekonomian lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Banyak industri dan perusahaan yang tutup, berhenti beroperasi atau bangkrut. Laporan PBB pada bulan April 2020 menyebutkan hilangnya 195 juta pekerjaan, artinya ada ratusan juta orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Keluarga-keluarga menghadapi dua tekanan sekaligus. Pertama, ancaman kematian dari wabah virus, dan kedua, tekanan ekonomi atau finansial. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada, bagaimana kita menyikapi keadaan seperti ini? Rasul Paulus dalam kitab Roma 8 ayat 38-39 menyatakan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Artinya dalam kasih karunia Yesus Kristus tidak ada hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh sebab itu, mari kita lakukan bagian kita. Pertama, tetaplah percaya bahwa Allah tempat perlindungan yang kekal. Marilah kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, supaya kita dapat berkata seperti Raja Daud, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Obat dan vaksin memang diperlukan, namun tidak ada satupun obat atau vaksin yang lebih berkuasa daripada perlindungan Allah kita. Yang kedua, tetaplah mengucap syukur. 13 ayat 15 mengatakan, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Kemudian dalam Efesus 5 ayat 4 dikatakan, "Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur." Kita tidak perlu memaki atau mengumpat pada keadaan di sekeliling kita, namun tetaplah mengucap syukur atas perjalanan spiritual yang sedang kita lewati saat ini. 3. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebagian kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, saat ini mengalami tekanan finansial karena PHK atau kehilangan sumber-sumber pendapatan. Akan tetapi kita dikuatkan oleh pesan Rasul Paulus dalam kitab Filipi 4 ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Jadi, meskipun keadaan menekan kita, marilah kita tetap berharap pada Tuhan, tidak kepada hal-hal lain. Sebagaimana pemeliharaan Tuhan kepada Elia dan janda Sarfat pada masa-masa sulit, demikian juga kita meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, tetaplah ingat janji-janji Tuhan. Apa saja janji Tuhan bagi saudara? Banyak sekali. Misalnya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Yang lain lagi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kemudian lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin saat ini saudara merasa seperti Tuhan melupakan janjinya. Tetapi surat 2 Petrus 3 ayat 9 menyatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan, dimanapun kau berada, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama masuk dalam dimensi yang baru, yaitu kehidupan dalam kenormalan yang baru, the new normal. Dengan mengingat 4 hal tadi, tetaplah percaya bahwa hanya Allah di dalam Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang kekal. Kedua, tetaplah mengucap syukur. 3, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan yang keempat, tetaplah ingat janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.